Bahasa merupakan bagian yang terpenting dalam kita untuk berkomunikasi. Nah, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, pastinya menggunakan bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan perasaan, pendapat, dan juga keinginan kepada orang lain. Nah, seiring berkembangnya zaman, kebudayaan manusia pun berubah dari waktu ke waktu, sehingga bahasa yang merupakan salah satu dari kebudayaan manusia itu juga ikut berubah. Nah, hal ini mencerminkan bahwa bahasa itu memiliki sifat yang tidak statis, melainkan dinamis, yang artinya bahasa itu selalu berubah beriringnya atau enggak menurut masyarakat dan penuturnya, yang menyebabkan bahasa itu pun beragam. Nah, keberagaman bahasa ini tidak terjadi oleh penuturnya, tapi juga terjadi karena kita yang berinteraksi kepada orang lain yang membuat itu beragam. Cara kita berinteraksi ataupun juga cara kita menyampaikan pendapat kita yang membuat bahasa itu beragam. Nah, bahasa memiliki dua tipe, yaitu formal dan informal. Bahasa formal merupakan bahasa yang resmi oleh aturan atau ada kaidah bakunya. Nah, bahasa formal ini biasanya kita gunakan dalam situasi tertentu seperti wawancara ataupun dalam meeting. Sedangkan informal merupakan bahasa yang tidak resmi ataupun tidak ada aturannya. Jadi bahasa ini bebas digunakan dalam kalangan yang tidak tertentu banget atau nggak tidak ada aturannya, seperti ya kita bersosialisasi dengan teman ataupun dalam komunitas. Nah, itu pun penjelasan mengenai bahasa dan juga dua tipe bahasa formal dan informal. Sekarang kita akan menyaksikan contoh-contoh bahasa formal dan informal oleh teman-teman kita. Selamat pagi Dela, apakah Anda punya waktu untuk membahas beberapa masalah manajemen yang sedang kita hadapi? Selamat pagi Cindy, tentu saja saya punya waktu. Apa yang ingin Anda bicarakan? Saya ingin membicarakan mengenai perkembangan proyek yang sedang kita laksanakan. Bagaimana pendapat Anda mengenai keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan? Saya juga telah memperhatikan keterlambatan tersebut. Kami sedang mengalami beberapa masalah dan sedang dikoordinasi agar bisa mengejar jadwal. Baik, lalu bagaimana pendapat Anda untuk mengatasi masalah tersebut? Saya sudah berbicara dengan tim teknis dan mereka mengatakan mungkin membutuhkan sumber daya tambahan. Saya akan segera mengajukan permintaan tambahan sumber daya manusia. Baik, terima kasih Dela. Itu terdengar seperti langkah yang tepat. Selamat pagi Bu, saya mendapat laporan dari perwakilan karyawan bahwa di awal tahun ini mereka tidak mendapat kenaikan gaji. Bisa jelaskan mengapa? Benar Pak, menurut laporan hal ini dikarenakan keuangan perusahaan dari tahun lalu sedang mengalami kerugian drastis. Jadi daripada kita melakukan pemberhentian karyawan, kita menurunkan gaji karyawan saja. Jika menurut data memang mengalami kerugian sih. Baik Bu, saya akan mengumpulkan seluruh manajer di perusahaan ini ya untuk merumuskan sebuah strategi baru agar perusahaan tetap dapat memberikan kenaikan gaji. Baik Pak, saya akan mendukung segala keputusan Bapak dan beserta tim saya. Juga tolong ya sampaikan keputusan saya kepada pihak karyawan untuk tetap menunggu kepastian perusahaan. Baik Pak, saya akan menyampaikan kepada semua karyawan dan saya akan menunggu setiap keputusan Bapak dan juga strategi Bapak. Terima kasih. Sin, apa kabar kak? Baik, Sin, kak juga nih. Baik, ngomong tuh enak bikin bisnisnya, tapi bingung cuman nih, kak ada saran nggak? Cekku bisnis makanan jadi Sin. Tapi udah bingung analisis pasar cuman nih. Masa pertama tuh kak tentuin dulu visi misi bisnis kak. Habis itu baru
tentuin SWOT, habis itu gitu lah pokoknya. Udah baru ngomong. Lah semangat, ya semangat. Menurut lo investasi saham tuh gimana ya? Menurut gua investasi saham tuh bisa menguntungkan sih kalau lo bisa hati-hati, tapi ya resikonya gede. Bener sih, gue pernah dengar juga. Terus cara beli saham yang bagus tuh gimana ya? Itu pertama-tama lo riset dulu perusahaan yang lo mau beli sahamnya, terus ya kalau lo udah riset itu lo juga cari-cari info tentang pasar ekonomi sekarang tuh gimana, jadi lo tahu tren pasar. Masuk akal sih. Terus saham dividen tuh apa ya? Nah kalau saham dividen tuh dia cocok buat jangka panjang, soalnya kan lo bakal dapat bagian dividen itu. Oh, makasih ya. Gue pikir-pikir dulu deh. Iya. Di era yang penuh dengan kemajuan, penggunaan bahasa informal semakin tinggi di kalangan masyarakat. Jika kita melihat data Litbang Kompas tahun 2022, hampir 41,4% masyarakat menggunakan bahasa informal di dalam pergaulan mereka, serta 61,1% menggunakan bahasa daerah mereka. Berdasarkan data tersebut, peningkatan bukan hanya di penggunaan saja, tapi juga dalam jumlah kosakata bahasa informal yang mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti masyarakat modern, khususnya generasi muda, sudah mulai terpapar dengan media sosial, tren, pergaulan, ataupun supaya terlihat up to date. Juga penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan membuat penurunan jumlah penggunaan serta mutu dari bahasa formal yang baik dan yang benar. Sebagai warga negara Indonesia, kita tuh seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa memandang dari generasi apa orang tersebut. Hal ini menjadi sebuah keharusan karena dalam kedudukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa kebanggaan nasional, identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa.